got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rwitri Agustina. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Kelas B. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video yang membahas mengenai materi tentang bagaimana siklus-siklus akuntansi dapat terjadi, mulai dari jurnal umum sampai ke laporan keuangan untuk memenuhi syarat nilai UTS saya. Berikut pembahasannya. Teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara menentukan akun-akun mana saja yang masuk ke dalam posisi debit ataupun kredit. Nah, untuk menentukannya menurut versi saya dapat dilihat dalam gambar lingkaran berikut ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bagian debit ini terdapat 2 akun, yaitu akun harta dan juga akun beban. Kemudian di bagian kredit itu terdapat akun utang, modal, dan juga pendapatan. Nah, tetapi peletakannya ini terdapat syarat, teman-teman. Tidak semudah itu untuk meletakkan di sembarang tempat. Kita boleh meletakkannya sesuai dengan gambar lingkaran berikut ini. Tetapi apabila nilainya berkurang, akun-akun ini dapat ditempatkan di posisi sebaliknya. Misalnya, akun harta dan juga akun beban yang nilainya berkurang akan ditempatkan di posisi kredit. Demikian pun sebaliknya, akun utang, modal, dan juga pendapatan apabila mengalami pengurangan nilai maka akan ditempatkan di posisi debit. Teman-teman, sebelumnya telah diberikan soal berupa transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan rumahweb.com. Nah, bagaimana cara memasukkan transaksi-transaksi ini ke dalam siklus-siklus akuntansi? Nah, yang pertama ini kita masukkan terlebih dahulu di jurnal umum. Teman-teman, bagaimana cara memasukkan proses-proses transaksi tadi ke dalam jurnal umum? Mari kita lihat terlebih dahulu. Pada jurnal umum itu terdapat kolom nomor. Nomor ini berisikan urutan terjadinya proses transaksi tersebut. Kemudian terdapat tanggal. Tanggal ini berisikan tanggal terjadinya proses transaksi tersebut. Kemudian ada uraian. Uraian ini berisikan akun-akun yang disesuaikan dengan proses transaksi yang terjadi. Kemudian ada kolom ref dan juga kolom debit dan kredit yang akan kita masukkan nominal-nominal atau harga-harga yang terjadi pada proses transaksi. Nah, teman-teman, diketahui pada soal nomor pertama itu tanggal 1 bulan 10 2020 Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Maka akun kas yang berupa harta dan juga modal di akun modal itu sama-sama bertambah. Maka debit dan kreditnya sama-sama bertambah sebesar Rp2.000. Kemudian pada soal nomor 2 diketahui bahwa perusahaan ini memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp5.000. Maka kas yang bertambah diletakkan di debit sebesar Rp5.000. Kemudian piutang usaha yang berkurang karena telah dibayar itu diletakkan di kredit sebesar Rp5.000 juga. Kemudian pada tanggal 2 juga Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Maka dituliskanlah akun beban peliputan profil bisnis yang bertambah di kolom debit sebesar Rp300. Kemudian akun kas yang berkurang juga sebesar Rp300 di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 2 juga Hartono membeli paket kuota internet itu sebesar Rp70 untuk kebutuhan kantor, sekaligus membeli kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30.
Maka terdapat dua beban, yaitu beban internet kantor dan juga beban lain-lain. Beban internet kantor ini dituliskan secara debit sebesar Rp70, kemudian ada beban lain-lain juga dituliskan secara debit sebesar Rp30. Kas ini berkurang sebesar Rp100 karena 70 ditambah 30 tadi. Nah, kemudian pada tanggal 5 ini diketahui juga bahwa Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar Rp100. Maka beban sewa kantornya ini bertambah di debit sebesar Rp100, kemudian kasnya berkurang maka diletakkan di kredit sebesar Rp100 juga. Kemudian pada soal nomor 6, diketahui pada tanggal 3 bulan Oktober ini tahun 2020 Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Tetapi pembayaran ini setiap tanggal 15 pertengahan bulan 50% dan sisanya atau setengahnya ini dibayar pada setiap akhir bulan. Nah, karena tanggalnya ini belum tanggal 15 dan juga ini masih kesepakatan, berarti transaksi ini belum terjadi. Maka kolom atau transaksi pada tanggal ini dapat dikosongkan dan kita dapat lanjut ke soal berikutnya. Kemudian pada soal ke-7 diketahui bahwa tanggal 3 juga pada bulan Oktober ini Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar Rp1.200. Maka dituliskanlah di uraiannya ini akun sewa kendaraan dibayar di muka karena dia membayar untuk 1 tahun ke depan. Maka ini termasuk ke dalam harta yang bertambah, diletakkan di debit sebesar Rp1.200, tetapi kasnya berkurang maka diletakkan di kredit sebesar Rp1.200 juga. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 8. Diketahui pada tanggal 4 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar Rp4.000. Maka dituliskanlah akunnya itu ada kas dan juga pendapatan yang diterima di muka. Kas ini bertambah sebesar Rp4.000, kemudian pendapatan yang diterima di muka ini termasuk ke dalam utang. Utang yang bertambah itu dimasukkan ke dalam kolom kredit, maka ini dituliskan di kolom kredit sebesar Rp4.000 juga. Kemudian pada soal nomor 9 kita lihat pada tanggal 6 bulan Oktober ini Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebesar Rp1.000 secara kredit. Maka dituliskanlah akunnya ada peralatan kantor yang dituliskan secara debit karena ini termasuk ke harta atau aset ya. Ini sebesar Rp1.000 dan juga utang usahanya karena tadi dibeli secara kredit, maka utangnya bertambah dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.000 juga. Lalu ada nomor 10. Nomor 10 ini telah diketahui bahwa pada tanggal 7 ini terjadi transaksi yaitu Hartono membayar biaya iklan di Facebook sebagai promosi ya sebesar Rp1.000. Maka dituliskanlah akunnya itu ada beban iklan yang bertambah di kolom debit sebesar Rp100, kemudian ada akun kas yang berkurang maka diletakkan di kredit sebesar Rp100 juga. Kemudian pada nomor 11 ini diketahui pada tanggal 8 bulan Oktober Hartono membayar biaya iklan lagi di Instagram. Itu juga untuk mempromosikan bisnisnya sebesar Rp300. Ini sama seperti tadi ya, dituliskan beban iklannya dan juga kas. Beban iklan dituliskan di debit karena bebannya bertambah maka Rp300 diletakkan di debit. Kemudian ada akun kas yang berkurang diletakkan di kredit sebesar Rp300. Kemudian pada nomor 12 diketahui bahwa pada tanggal 9 bulan 10 Hartono ini sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harganya itu Rp10.000, dibayarkan 2 tahap. Nah, Rp8.000-nya ini dibayarkan pada saat itu juga dan akan dibayarkan oleh PT Kejayaan Astra sisanya ini bulan depan. Maka dituliskanlah ada 3 akun ya. Akunnya ini ada akun kas. Akun kasnya ini adalah
uang yang masuk pada saat itu juga. Nah, diketahui bahwa pada uang yang masuk pada tanggal itu adalah sebesar Rp8.000, maka dituliskanlah kasnya bertambah, ini diletakkan di debit sebesar Rp8.000. Kemudian ada akun piutang usaha, karena PT Kejayaan Astra yang tadi telah membeli ya, istilahnya membeli jasa ini, tapi dia mengutang, maka hutangnya dihitung sebesar Rp2.000, karena tadi total harga jasanya disebutkan sebesar Rp10.000, maka Rp10.000 dikurang Rp8.000 adalah Rp2.000. Sisanya ini ya Rp2.000 dimasukkan ke dalam piutang usaha. Piutang usaha yang bertambah ini dimasukkan ke dalam kolom debit. Kemudian ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini kan juga bertambah. Pendapatan jasa ini adalah total jasanya tadi. Maka ini diletakkan di kolom kredit sebesar Rp10.000. Kita lihat pada nomor 13. Pada nomor 13 diketahui bahwa pada tanggal 10 bulan 10, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp200. Maka dituliskanlah dua akun, yaitu akun beban peliputan profil bisnis dan juga akun kas. Akun beban ini bertambah di kolom debit sebesar Rp200. Kemudian kasnya ini juga berkurang, maka dia dimasukkan ke kolom kredit sebesar Rp200 juga. Kemudian pada nomor 14 ini diketahui bahwa pada tanggal 11 bulan 10 Hartono menyetorkan uang sebesar Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Maka akun yang dituliskan ada kas dan juga pendapatan jasa. Kasnya bertambah sebesar Rp7.000, kemudian pendapatannya juga bertambah. Nah, pendapatan ini bertambah maka dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp7.000. Kemudian pada nomor 15 ini telah terjadi transaksi pada tanggal 12 bulan 10, yaitu Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Maka akun yang dituliskan ada beban sewa platform virtual itu bertambah kan, maka diletakkan di kolom debit sebesar Rp200. Kemudian ada akun kas yang berkurang diletakkan di kredit sebesar Rp200. Kemudian kita lihat pada soal nomor 16. Nomor 16 ini diketahui pada tanggal 15 bulan 10 Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3. Nah, selain itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Kita ketahui bahwa tadi pada tanggal 3 ini gajinya itu sebesar Rp200 per bulan. Nah, karena dibayarkan 2 kali dan pada tanggal 15 ini dibayarkan hanya setengahnya, maka 200 ini dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 100. Jadi beban gajinya ini dituliskan di uraiannya sebesar 100 dan ditambah gaji security kantor tadi sebesar 50, maka beban gajinya ini adalah sebesar Rp150 di akun di kolom debit. Kemudian ada kas yang berkurang. Kas yang berkurang ini diletakkan di kolom kredit sebesar 150 juga. Kemudian pada soal nomor 17 kita ketahui bahwa pada tanggal 16 ini Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar Rp10.000 dari PT Trunitin Jaya. Maka yang dituliskan adalah kas yang bertambah sebesar Rp10.000 di kolom debit. Kemudian ada pendapatan yang bertambah juga sebesar Rp10.000 juga di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 20 ya, pada tanggal 20 ini Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar Rp300. Maka karena ini bisa dibilang hutang ya, karena
pada transaksi ini sebenarnya telah terjadi di bulan lalu tetapi baru dibayarkan sekarang. Maka yang dituliskan ini adalah akun utang usaha. Akun utang usahanya ini kan berkurang. Karena berkurang, maka akun utang ini diletakkan di kolom debit sebesar Rp300. Kemudian kasnya ini kan juga berkurang, maka diletakkan di kolom kredit sebesar Rp300 juga. Kemudian pada nomor 19, soal nomor 19 ini diketahui bahwa pada tanggal 23 Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyeknya telah dibayarkan sebesar Rp3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Maka yang diketahui akun ini adalah akun kas. Akun kas ini kan diketahui telah dibayar ini sebesar Rp3.000, maka akun kas bertambah di kolom debit sebesar Rp3.000. Kemudian ada akun piutang usaha. Ini berarti ada harga yang belum dibayar oleh PT yang telah menyewa tadi ya. Maka piutang usahanya ini bertambah sebesar Rp2.000 di kolom debit. Kemudian terdapat pendapatan jasanya ini sebesar Rp5.000. Kemudian pada nomor 20 kita ketahui bahwa pada tanggal 25 bulan 10 Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli hal-hal lain sebesar Rp100 untuk kebutuhan kantor. Maka yang diketahui ada 3 akun. 2 diantaranya itu adalah akun beban, yaitu ada akun beban internet kantor yang bertambah sebesar Rp200 di kolom debit. Kemudian ada beban lain-lain juga bertambah sebesar Rp100 di kolom debit. Nah, kasnya berkurang maka diletakkan di kolom kredit sebesar Rp300. Kemudian pada nomor 21 kita ketahui bahwa pada tanggal 26 bulan 10 Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar Rp400. Maka yang kita ketahui adalah beban listrik, air, internet yang bertambah sebesar Rp400. Kemudian ada akun kas yang berkurang sebesar Rp400 juga. Kemudian pada soal nomor 22 telah kita ketahui bahwa pada tanggal 30 ini terjadi transaksi yang berupa pembayaran gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober tadi, dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50 lagi ya. Maka yang kita ketahui beban gajinya ini sebesar 100, karena tadi telah dibayarkan 100 maka sisa 100 kan, yang 200 dikurang 100 maka adalah 100. Maka beban gajinya ini 150. Mengapa 150? Karena 50-nya tadi ada gaji security ditambahkan dengan gaji karyawan juga kan, maka berjumlah 150 dan diletakkan di kolom debit karena bebannya ini bertambah. Lalu kemudian ada kas. Kasnya ini diletakkan pada kolom kredit karena kasnya berkurang sebesar Rp150. Kemudian pada soal nomor 23 kita ketahui juga bahwa pada tanggal 30 ini Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Maka kasnya ini bertambah sebesar 4.000 dan juga pendapatan jasanya bertambah sebesar 4.000, maka diletakkan di kolom debit dan kredit sama-sama seimbang. Kemudian pada tanggal 30 di soal nomor 24 ya, Hartono ini membeli secara kredit perlengkapan kantor. Ini maka diketahui bahwa akun perlengkapan kantornya, atau ini kan termasuk ke dalam akun harta ya, maka bertambah dimasukkan ke dalam kolom debit sebesar Rp500. Lalu ada utang usaha yang juga bertambah. Nah, utang usaha ini bertambah maka diletakkan di kolom kredit sebesar Rp500 juga, karena tadi dibayarkan secara kredit. Kemudian pada soal nomor 25 diketahui bahwa pada tanggal 31 bulan Oktober Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di perusahaannya, yaitu Rumah Webcom, sebesar Rp1.500. Maka karena ini diambil untuk keperluan pribadi, akun yang kita ketahui adalah akun Prive. Akun Prive-nya ini akun Prive ini termasuk modal, namun dia termasuk ke dalam kolom debit ya.
Karena PREV ini itu mengurangi modal perusahaan atau pengganti akun modal. Maka PREV-nya diletakkan di debit sebesar tadi dikatakan bahwa Rp1.500. Kemudian kas perusahaan ini berkurang, maka diletakkan di kredit sebesar Rp1.500 juga. Nah, setelah ditotalkan semuanya di kolom debit dan kredit ini ternyata sama-sama seimbang, yaitu nominalnya adalah sebesar Rp53.800 di kolom debit dan juga kolom kredit. Baik teman-teman, setelah kita menyusun jurnal umum, kita lanjut pada tahap kedua siklus akuntansi, yaitu menyusun buku besar. Nah, apa sih itu buku besar? Buku besar ini seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya, buku besar ini adalah pengelompokan akun-akun yang ada pada jurnal umum. Semisal akun kas kita masukkan ke dalam tabel akun kas semua, lalu ada akun piutang usaha kita masukkan ke dalam tabel akun piutang usaha semua. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apakah ada informasi atau daftar saldo bulan sebelumnya yang telah diberikan oleh orang yang membuat soal. Apabila ada maka kita masukkan, apabila tidak ada tidak perlu dimasukkan. Nah, pada tugas saya ini telah diberikan informasi saldo pada bulan sebelumnya. Lalu kita masukkan ke dalam buku besar terlebih dahulu. Kita lihat pada akun yang pertama, yaitu ada akun kas. Akun kas ini informasi saldo di bulan sebelumnya itu ada Rp9.000 di kolom debit, maka kita masukkan Rp9.000, lalu saldonya masih 9.000. Kemudian kita masukkan lagi pada tanggal 1 Oktober ini terdapat transaksi sebesar Rp2.000, maka karena sama-sama debit tadi kita tambahkan 9.000 ditambah 2.000 hasilnya adalah 11. Kemudian pada tanggal 2 Oktober terjadi transaksi lagi yang melibatkan akun kas, maka dimasukkanlah di kolom debit ini sebesar Rp5.000, maka karena sama-sama debit tadi kita jumlahkan saja, hasilnya adalah Rp16.000. Kemudian pada tanggal 2 Oktober ini tidak terjadi transaksi secara debit namun secara kredit, maka jumlah saldo yang sebelumnya kita kurangkan dengan kolom kredit ini. Karena jumlah sebelumnya itu sebesar 16.000, maka kita kurangkan dengan Rp300 ini. 16.000 dikurangkan dengan 300 yang berada di kolom kredit tadi, maka hasilnya adalah Rp15.700 dan masih diletakkan di dalam kolom debit. Kemudian seperti itu seterusnya, sesuaikan dengan jurnal umum yang ada sebelumnya, yang telah kita susun sebelumnya. Nah, setelah kita susun dan kita jumlahkan ataupun kita kurangkan, ini kita dapatkan jumlah saldo akhir dari akun kas ini adalah sebesar Rp46.700. Lalu kita lanjut ke akun piutang usaha. Akun piutang usaha ini kita lihat dulu pada daftar saldonya apakah ada, dan di tugas saya ini ternyata ada dan dimasukkan ke dalam kolom debit sebesar Rp6.000. Maka kita masukkan terlebih dahulu pertama-tama Rp6.000 di akun piutang usaha pada kolom debit. Kemudian jumlah saldo masih sebesar Rp6.000. Kemudian pada tanggal 2 Oktober kita lihat ternyata terdapat transaksi yang melibatkan akun piutang usaha dan ini ditempatkan secara kredit. Maka karena berlawanan antara debit dan kredit, tinggal kita kurangkan 6.000 dikurang 5.000, maka hasilnya adalah 1.000 dan diletakkan di kolom debit di bagian saldo. Kemudian seterusnya seperti itu kita jumlahkan maupun kita kurangkan, maka hasil akhir dari piutang usaha ini saldonya sebesar Rp5.000. Kemudian ada akun perlengkapan. Akun perlengkapan kita lihat pada daftar saldo sebelumnya ini ada dan diletakkan di kolom debit, maka kita masukkan dulu 50. Kemudian ternyata pada jurnal umum ini terdapat transaksi juga pada tanggal 30 Oktober yang melibatkan akun perlengkapan sebesar Rp500 dan diletakkan di kolom debit. Maka karena sama-sama debit kita tinggal jumlahkan, hasil akhirnya adalah Rp550 di kolom debit.
Nah, teman-teman, setelah itu kita lanjut pada akun selanjutnya. Akun selanjutnya itu ada sewa kendaraan dibayar di muka. Sewa kendaraan dibayar di muka ini kita lihat pada informasi saldo bulan sebelumnya itu tidak ada, maka langsung saja kita lanjutkan pada transaksi yang terjadi di jurnal umum tadi. Kita lihat ternyata pada tanggal 3 Oktober saja yang terdapat transaksi yang melibatkan sewa kendaraan dibayar di muka. Ini diletakkan secara debit sebesar Rp1.200, maka saldo akhirnya adalah Rp1.200 dan diletakkan secara debit. Kemudian ada sewa peralatan dibayar di muka. Sewa peralatan dibayar di muka ini pada informasi saldo bulan sebelumnya itu tidak ada. Dan ternyata pada transaksi jurnal umum ini juga tidak ada, maka kita kosongkan saja. Kemudian kita lanjut pada peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat pada informasi saldo bulan sebelumnya tidak ada, maka kita langsung lanjutkan pada transaksi di jurnal umum. Transaksi di jurnal umum ini ternyata hanya satu saja dan terjadi pada tanggal 6 Oktober dan diletakkan secara debit sebesar Rp1.000, maka saldo akhir dari peralatan kantor ini adalah sebesar Rp1.000 dan diletakkan secara debit. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Akumulasi depresiasi ini tidak ada di informasi saldo bulan sebelumnya dan ternyata di jurnal umum juga tidak ada, maka tinggal kita lewatkan saja dan kita kosongkan. Nah, teman-teman, kita lihat pada akun selanjutnya yaitu ada utang usaha. Utang usaha ini kita lihat pada informasi saldo ternyata ada dan diletakkan di kolom kredit sebesar Rp300, maka kita masukkan terlebih dahulu di buku besarnya ini sebesar Rp300 diletakkan secara kredit. Kemudian saldonya itu masih Rp300 di kolom kredit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum ini terjadi transaksi pada tanggal 6 Oktober itu sebesar Rp1.000 dan diletakkan secara kredit, maka karena sama-sama kredit kita jumlahkan dan menghasilkan Rp1.300 dan masih diletakkan secara kredit. Kemudian pada tanggal 20 Oktober terjadi transaksi yang melibatkan utang usaha ini diletakkan secara debit sebesar Rp300. Karena berlawanan antara kredit dan debit, tinggal kita kurangkan 1.300 dikurang 300, maka hasilnya adalah Rp1.000 dan masih diletakkan secara kredit. Kemudian pada tanggal 30 Oktober ada juga transaksi itu sebesar Rp500 dan diletakkan secara kredit, maka karena sama-sama kredit kita jumlahkan saja dan menghasilkan Rp1.500 dan diletakkan secara kredit. Itu adalah saldo akhirnya dari utang usaha ini. Kemudian kita lanjut pada akun selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji ini tidak terdapat transaksi ataupun informasi saldo di bulan sebelumnya maupun di jurnal umum, maka tinggal kita skip saja atau lewatkan. Kita lanjut pada akun selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini pada informasi saldo itu tidak ada. Lalu kita lanjutkan pada jurnal umum. Di jurnal umum ini terdapat transaksi pada tanggal 4 Oktober, itu transaksi pertama dan terakhir, maka kita masukkan, ternyata ini terjadi di kolom kredit itu sebesar Rp4.000, maka hasil akhirnya itu adalah Rp4.000 di kolom kredit untuk akun pendapatan yang diterima di muka. Kemudian ada akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini tidak ada di informasi saldo. Lalu kita tinggal lanjutkan saja di jurnal umumnya. Kita lihat ternyata tidak ada juga, maka tinggal kita lewati saja. Lalu ada akun modal. Akun modal ini pada informasi saldo bulan sebelumnya diketahui sebanyak atau sebesar Rp14.820 dan diletakkan secara kredit. Maka kita masukkan terlebih dahulu di buku besarnya. Lalu kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum ini ternyata terdapat transaksi yang melibatkan modal itu pada tanggal 1 Oktober sebesar Rp2.000 dan diletakkan secara kredit. Maka karena sama-sama kredit tinggal kita jumlahkan saja dan menghasilkan saldo akhir dari akun modal sebesar Rp16.820 dan diletakkan secara kredit. Kemudian ada akun Prive. Akun Prive ini di informasi saldo bulan sebelumnya ini ada dan diletakkan secara debit sebesar Rp300, maka kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga terdapat transaksi yaitu pada tanggal 31 Oktober sebesar Rp1.500 dan diletakkan secara debit. Karena sama-sama debit maka tinggal kita jumlahkan, maka hasil akhir atau saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp1.800. Kemudian ada
Akun pendapatan jasa software. Akun pendapatan jasa software kita lihat dulu pada informasi saldo bulan sebelumnya itu ada dan sebesar 1.300 diletakkan secara kredit, maka kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada jurnal umum ini terjadi transaksi pada tanggal 11 Oktober. Lalu kita masukkan di kolom kredit ya, ini sebesar Rp7.000. Karena sama-sama kredit kita masukkan saja, kita tambahkan saja. Lalu hasilnya adalah sebesar 8.300. Lalu ternyata masih ada transaksi pada tanggal 30 itu sebesar 4.000 dan diletakkan secara kredit. Maka menghasilkan saldo akhir dari pendapatan jasa software ini sebesar Rp12.300. Kemudian ada akun pendapatan jasa pembuatan web. Itu kita lihat dulu pada informasi saldonya ada diletakkan secara kredit sebesar Rp4.000, maka kita masukkan terlebih dahulu di buku besar. Kita masukkan, lalu ternyata di jurnal umum ini terdapat transaksi-transaksi yaitu pada tanggal 9, 16 dan juga tanggal 23. Ini semuanya diletakkan secara kredit, kita tinggal jumlahkan saja semuanya, maka menghasilkan saldo akhir dari pendapatan jasa pembuatan web ini adalah sebesar Rp29.000 dan diletakkan secara kredit. Kemudian ada akun beban peliputan profil bisnis. Beban-beban ini kita lihat dulu pada informasi saldo itu ada diletakkan secara debit sebesar Rp1.340. Lalu kita masukkan di buku besarnya. Kemudian terdapat transaksi-transaksi yang melibatkan beban peliputan ini. Lalu kita jumlahkan saja karena sama-sama di debit, maka hasil akhirnya adalah sebesar 1.840 diletakkan secara debit ya. Ini untuk beban peliputan profil bisnis. Kemudian ada beban sewa kantor. Beban sewa kantor ini kita lihat pada informasi saldonya itu sebesar Rp1.000 diletakkan secara debit. Lalu kita lihat pada jurnal umum ada satu transaksi yang melibatkan beban sewa kantor ini diletakkan secara debit, maka tinggal kita jumlahkan saja dan menghasilkan saldo akhir dari akun ini sebesar 1.100 dan ditekan secara debit. Kemudian ada beban sewa platform virtual. Beban sewa ini kita lihat di informasi saldo bulan sebelumnya itu ada 800 dan ditekan secara debit. Kemudian kita masukkan, kemudian terdapat transaksi pada tanggal 12 Oktober ini pada jurnal umum ini sebesar Rp200 diletakkan secara debit. Karena sama-sama diletakkan secara debit dan tidak ada transaksi lagi di akun ini, maka tinggal kita jumlahkan saja, maka hasil akhir atau saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp1.000. Kemudian kita lanjut ke beban sewa kendaraan. Beban sewa kendaraan pada informasi saldo sebelumnya ini tidak terdapat transaksi ya. Kemudian kita lihat lagi pada jurnal umum itu juga tidak ada, maka kita kosongkan saja dan kita lewati. Kemudian ada beban sewa peralatan, itu juga sama, tidak ada transaksi di informasi saldo maupun di jurnal umum. Kemudian kita lihat beban gaji. Beban gaji ini ada itu di informasi saldo ini sebesar 400 dan ditekan secara debit, maka kita masukkan terlebih dahulu di buku besarnya. Lalu kita tulis lagi transaksi-transaksi yang terjadi di jurnal umum yaitu pada tanggal 15 dan 30 Oktober. Karena semuanya terjadi di debit, maka tinggal kita jumlahkan nominalnya dan mendapatkan saldo akhir dari akun ini adalah sebesar Rp700. Kemudian ada akun beban listrik, air, dan internet. Akun beban listrik, air, dan internet ini pada informasi saldo sebelumnya ini nominalnya adalah sebesar 350 dan diletakkan secara debit. Kemudian kita lihat pada jurnal umum. Pada jurnal umum ini terjadi satu transaksi yang melibatkan akun ini yaitu sebesar Rp400 dan diletakkan secara debit. Maka saldo yang di informasi saldo ini dan di jurnal umum ini tinggal kita tambahkan saja karena sama-sama di debit, kita tambahkan dan menghasilkan saldo akhir dari akun ini adalah sebesar 750 dan diletakkan secara debit. Kemudian ada akun beban perlengkapan. Akun beban perlengkapan ini kita lihat pada informasi saldo itu sebesar 180 dan tekan secara debit, maka kita masukkan terlebih dahulu di buku besarnya. Kemudian kita lihat pada jurnal umum itu tidak terjadi transaksi, maka kita putuskan bahwa saldo akhir ini adalah sebesar 180 dan tekan secara debit. Kemudian ada akun beban iklan. Beban iklan ini pada informasi saldo sebelumnya itu
nominalnya adalah sebesar 750 dan ditetapkan secara debit. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar, lalu kita lihat pada jurnal umum apakah terjadi transaksi. Itu terjadi transaksi pada tanggal 7 dan 8. Maka tinggal kita jumlahkan saja karena sama-sama di kolom debit dan menghasilkan saldo akhir dari akun ini sebesar 1150 dan ditetapkan secara debit. Kemudian ada akun beban internet kantor. Beban internet kantor ini di informasi saldo itu tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu pada jurnal umum itu terjadi transaksi, itu di debit semua pada tanggal 2 dan tanggal 25 Oktober, maka tinggal kita jumlahkan dan menghasilkan saldo akhir sebesar Rp200. Kemudian kita lanjut pada akun beban depresiasi peralatan kantor, itu tidak terdapat transaksi di jurnal umum maupun di informasi saldo bulan sebelumnya. Kemudian pada akun beban lain-lain itu kita lihat dulu pada informasi saldo bulan sebelumnya itu terjadi transaksi. Kemudian di jurnal umum juga terjadi transaksi. Setelah kedua transaksi ini digabungkan, maka menghasilkan saldo akhir dari akun ini sebesar Rp380 di kolom debit. Teman-teman, setelah menyusun buku besar tadi, langsung saja kita lanjut pada tahap 3 di siklus akuntansi. Itu adalah neraca saldo. Neraca saldo ini berisikan nama akun dan saldo-saldo akhir dari buku besar yang telah kita susun tadi. Semisal ada akun kas ini, akun kas kita lihat tadi saldo akhirnya adalah sebesar 46.700 dan tekan secara debit. Kemudian ada akun piutang usaha sebesar 5.000 dan tekan secara debit, itu saldo akhir ya. Lalu ada perlengkapan saldo akhirnya 550 ditekan secara debit. Kemudian bagaimana yang kosong dan tidak terjadi transaksi, itu seperti sewa peralatan dibayar di muka, itu dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Kemudian ada akun-akun yang saldonya diletakkan di kredit, itu diletakkan di kredit seperti utang usaha, pendapatan terima di muka. Lalu setelah kita menyusun seperti gambar di sebelah ini, kita lihat totalnya itu, kita jumlahkan masing-masing di kolom debit dan kredit, itu ternyata hasilnya balance sebesar 63.620 di kedua kolom. Teman-teman, sebenarnya gunanya dari neraca saldo ini apa sih? Nah, gunanya dari neraca saldo ini adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo yang telah kita susun di siklus-siklus akuntansi sebelumnya. Itu untuk menentukan apakah antara kolom debit dan kredit itu balance atau seimbang, maka diperlukan neraca saldo dan disusun. Nah, teman-teman, setelah menyusun neraca saldo, kita lanjutkan ke siklus akuntansi keempat. Siklus akuntansi yang keempat adalah jurnal penyesuaian. Nah, dalam jurnal penyesuaian ini kita menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo dengan informasi penyesuaian di akhir bulan. Nah, informasi penyesuaian ini biasanya didapat dari orang yang memberi soal. Jadi di tugas saya ini sendiri terdapat informasi penyesuaian dan juga jurnal umum. Informasi penyesuaian yang pertama adalah informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Maka kita lihat lagi pada neraca saldonya. Pada neraca saldo itu kita lihat terlebih dahulu akun perlengkapannya ada 550 dan ternyata pada akhir bulan itu terdapat 200, maka 550 dikurangkan dengan 200 adalah sebesar 350. Nah, akun apa saja yang terdapat di penyesuaian ini? Ada dua akun, yaitu akun beban perlengkapan dan juga perlengkapan. Beban perlengkapannya bertambah maka diletakkan di debit sebesar 350 dan perlengkapannya berkurang sebesar 350 maka diletakkan di kredit. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Di informasi penyesuaiannya itu sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Nah, karena kita lihat pada neraca saldo itu akun sewa kendaraan dibayar di muka ini adalah sebesar 1.200. Nah, sebesar 1.200 untuk menghitung pemakaian selama sebulan itu kita bagikan dengan
jumlah bulan yang terdapat pada 1 tahun, maka dibagikan dengan 12. 1.200 dibagi 12 itu adalah sebesar Rp100. Nah, apa saja akun yang terdapat di penyesuaian ini? Ada 2 akun, yaitu akun beban sewa kendaraan dan juga akun sewa kendaraan dibayar di muka. Akun bebannya bertambah, maka diletakkan di debit sebesar 100, dan akun sewa kendaraan dibayar di muka ini berkurang sebesar Rp100 juga dan diletakkan di kredit. Kita lanjut pada soal nomor 3. Ini diketahui bahwa pada tanggal 4 Oktober ini Hartono telah memperoleh pembayaran terlebih dahulu kan untuk pembuatan web bulan Oktober dan November dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto ini baru bisa menyelesaikan pekerjaannya di bulan Oktober. Nah, untuk menyesuaikannya kita perlu mengetahui di neraca saldo pada akun pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka ini adalah sebesar Rp4.000 ya pada neraca saldonya. Nah, untuk mengetahui berapa pendapatan yang dihasilkan dari sebulan ini, kita harus membagikannya dengan 2 bulan ini. Maka 4.000 dibagi dengan 2 adalah sebesar 2.000. Nah, akun apa saja yang terdapat dalam penyesuaian ini? Yaitu ada akun pendapatan diterima di muka dan akun pendapatan jasa pembuatan web. Akun pendapatan diterima di muka ini diletakkan di debit sebesar 2.000, dan pendapatan jasa pembuatan web ini diletakkan di kredit sebesar 2.000. Kemudian kita lihat jurnal penyesuaian yang keempat itu ada pada informasi penyesuaiannya itu terbilang bahwa petugas security ini diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor. Dan lembur ya, berarti gaji ini dijanjikan dibayarkan awal bulan depan sebesar 50. Maka terdapat 2 akun, yaitu akun beban gaji dan juga utang gaji. Beban gaji ini termasuk ke dalam debit karena bertambah sebesar 50, dan utang gajinya bertambah namun diletakkan di kredit karena benua utang termasuk di kredit. Ini sebesar Rp50 juga. Dan kita lihat pada soal nomor 5, dikatakan bahwa 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp100 dan akan dibayar bulan depan. Maka terdapat 2 akun, yaitu akun beban listrik, air, internet, dan juga akun beban yang masih harus dibayar. Nah, akun beban ini bertambah, maka diletakkan di debit sebesar Rp100. Lalu akun beban yang masih dibayar ini kan termasuk utang, maka diletakkan di kredit karena utangnya bertambah sebesar Rp100 juga. Kemudian soal nomor 6 atau informasi penyesuaian yang ke-6 itu ada terbilang bahwa sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Jadi dibayar pembayaran bulan depan sebesar Rp5.000. Maka terdapat 2 akun, yaitu akun piutang usaha dan juga akun pendapatan. Akun piutangnya bertambah dan diletakkan di debit sebesar Rp5.000, dan akun pendapatannya juga bertambah, maka diletakkan di kredit sebesar Rp5.000 juga. Kemudian kita lihat pada informasi penyesuaian yang ke-7 itu kita diminta untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40 untuk peralatan kantor yang dapat diperkirakan beroperasi sepanjang 4 tahun. Kita menggunakan metode garis lurus, yaitu kita lihat dulu pada neraca saldo. Akun peralatan kantor ini adalah sebesar Rp1.000. Maka 1.000 ini dikurangkan dengan nilai sisanya, yaitu 40. Maka telah diketahui jumlahnya, kita bagikan dengan tahun yang dapat diperkirakan beroperasi, yaitu 4 tahun. Maka hasilnya ini dibagi dengan 4 dan menghasilkan jumlah sebesar 240. 240 ini kita bagikan dengan 12, maka hasilnya adalah sebesar Rp20. Nah, akun apa saja yang termasuk dalam penyesuaian ini? Yaitu ada akun beban depresiasi peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor. Beban depresiasi peralatan kantor dimasukkan secara debit sebesar Rp20, dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor ini dimasukkan secara kredit sebesar Rp20. Nah, setelah dihitung antara debit dan kredit ini ternyata balance dan sebesar
Rp7.620. Nah, setelah menyusun jurnal penyesuaiannya, kita lanjut pada tahap kelima siklus akuntansi, yaitu update buku besar setelah penyesuaian. Nah, update buku besar setelah penyesuaian ini tinggal kita salin dari akun-akunnya, tinggal kita salin dari buku besar yang telah kita susun sebelumnya. Itu kita salin. Kemudian kita hanya perlu melihat di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaiannya itu terdapat akun-akun yang mengalami penyesuaian kan. Nah, kita tinggal sesuaikan di buku besar terupdate-nya. Nah, di jurnal penyesuaian ini terdapat akun-akun yang mengalami penyesuaian, yaitu akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun sewa kendaraan dibayar di muka. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan jasa pembuatan web, beban sewa kendaraan, beban gaji, beban listrik, air, internet, beban perlengkapan, dan juga yang terakhir adalah beban depresiasi peralatan kantor. Nah, kita lihat pada akun piutang usaha ini yang mengalami penyesuaian yang pertama itu karena telah mengalami penyesuaian, saldo akhirnya adalah sebesar 10.000. Kemudian kita lihat pada akun perlengkapan, setelah mengalami penyesuaian, saldo akhirnya adalah sebesar Rp200. Sewa kendaraan dibayar di muka, saldo akhirnya adalah Rp1.100. Akumulasi depresiasi peralatan kantor yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, yaitu saldo akhirnya sebesar Rp20. Kemudian ada utang gaji yang tadinya juga tidak ada, sama seperti akumulasi depresiasi peralatan kantor itu menjadi ada dan sebesar Rp50 diletakkan secara kredit. Kemudian ada pendapatan yang diterima di muka, ini setelah mengalami penyesuaian dia menjadi sebesar Rp2.000. Kemudian beban yang masih harus dibayar yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan saldo akhirnya itu bernilai sebesar Rp100 diletakkan secara kredit. Kemudian ada pendapatan jasa pembuatan web, ini mengalami 2 kali penyesuaian ya, 2 kali penyesuaian, dan saldo akhirnya dari penyesuaian yang terakhir itu menjadi sebesar Rp36.000 dan diletakkan secara kredit. Kemudian ada beban sewa kendaraan itu menjadi ada sebesar Rp100 diletakkan secara debit. Kemudian ada beban gaji mengalami penyesuaian menjadi Rp750. Kemudian ada beban listrik, air, dan internet itu mengalami penyesuaian dan saldo akhirnya menjadi Rp850. Kemudian ada beban perlengkapan, saldo akhirnya menjadi Rp530. Kemudian ada beban depresiasi peralatan kantor yang tadinya tidak ada menjadi ada dan saldo akhirnya menjadi sebesar Rp20 diletakkan secara debit. Bagaimana akun-akun yang tidak mengalami penyesuaian itu dibiarkan saja sama seperti buku besar sebelumnya. Nah, kita lanjut pada siklus akuntansi tahap ke-6. Tahap ke-6 itu ada neraca saldo atau daftar saldo setelah penyesuaian. Ini sama seperti neraca saldo sebelumnya, tinggal kita masukkan saja buku besarnya. Bedanya ini dimasukkan buku besar terupdate setelah penyesuaian tadi. Jadi tinggal kita masukkan saja saldo akhir dari akun-akun ya tadi yang mengalami penyesuaian dan juga yang tidak mengalami penyesuaian kita masukkan. Lalu setelah dimasukkan ternyata antara debit dan kredit ini mengalami perubahan nilai yang sama. Total antara debit dan kredit ini balance ya, seimbang, itu bernilai sebesar Rp68.790 baik itu di debit maupun di kredit. Kita masuk ke tahap akuntansi yang siklus akuntansi tahap ke-7. Tahap ke-7 ini ada yang namanya kertas kerja atau worksheet. Nah, ini nih kertas kerja itu berisikan nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di daftar saldo sebelum penyesuaian di nama akun ini kita tinggal masukkan nama-nama akun yang
tadi terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian itu kita masukkan. Lalu di daftar saldo sebelum penyesuaian itu kita masukkan tahap atau siklus akuntansi yang ketiga, itu tinggal kita masukkan di sini. Lalu di penyesuaian kita masukkan informasi mengenai penyesuaian yang terjadi di akun-akun ini. Setelah itu terdapat kolom daftar saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu sama juga, tinggal kita masukkan nominal-nominal ke worksheet ini, kita pindahkan saja. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini itu dimasukkan mulai dari akun atau benua pendapatan. Benua pendapatan ini mulai termasuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari akun pendapatan dan juga akun beban. Kemudian laporan untuk posisi keuangan ini terdapat benua harta, benua utang, dan juga benua modal. Nah, ini nih termasuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, untuk nominalnya bagaimana? Untuk nominalnya kita sesuaikan dengan daftar saldo atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita tinggal masukkan ke masing-masing di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Tak lupa untuk mengingatkan bahwa jangan sampai salah untuk meletakkan posisi saldo-saldo ini pada kolom debit atau kredit. Itu tidak boleh terbalik ataupun salah menempatkan posisinya. Kemudian terlebih dahulu kita melihat di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini total debit dan kreditnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini itu untuk menyeimbangkan laba bersih antara debit dan kredit nantinya. Nah, untuk laporan laba rugi, total debitnya itu sebesar Rp7.990. Nah, untuk kreditnya sendiri itu bernilai sebesar Rp48.300. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita letakkan di debit ya, itu sebesar Rp40.310 karena tadi dikurang antara 48.300 dikurang dengan 7.990, kredit dikurang debit tadi, dan menghasilkan hasil atau total laba bersih itu sebesar Rp40.310. Nah, kemudian kita lihat pada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya juga tidak balance ya, total antara debit dan kreditnya itu. Nah, ini total debitnya itu sebesar Rp60.800, sedangkan total kreditnya itu sebesar Rp20.490. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini sendiri laba bersihnya diletakkan di kredit, posisi kredit. Maka 60.800 dikurangkan dengan 20.490 itu hasilnya adalah Rp40.310, sama dengan laporan laba rugi tadi. Jadi antara debit dan kredit ini seimbang. Nah, kemudian kita masuk ke tahap atau siklus akuntansi yang terakhir, yaitu tahap ke-8, laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini disebut juga dengan laporan neraca. Laporan laba rugi, bagaimana menyusunnya? Laporan laba rugi ini terdapat 2 akun, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban. Pertama-tama kita harus menjumlahkan seluruh akun pendapatannya. Akun pendapatannya ini adalah sebesar Rp48.300 total pendapatannya ya. Lalu kita hitung beban ini, semuanya kita hitung itu berada di kolom debit ya. Karena berada di dalam kolom debit, kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah Rp7.990. Nah, untuk menghitung apakah ini laba atau rugi, kita harus mengurangi total pendapatan dengan total beban. Maka 48.300 dikurangkan dengan 7.990.
Karena hasilnya masih bernilai positif ya, maka kita mendapatkan laba bersih. Laba bersihnya adalah sebesar Rp40.310. Kemudian terdapat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini ada 2 akun, yaitu akun modal dan juga prive. Ini ditambah dengan laba bersih ya. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kita terlebih dahulu memasukkan modal. Modalnya adalah sebesar 16.820 modal awalnya ya. Itu sebesar 16.820. Kemudian modal ini tambah dengan laba bersih yang telah kita hitung tadi. Ditambahnya berarti menghasilkan 57.130 rupiah. Kemudian dikurangi dengan prive menghasilkan perubahan modal sebesar 55.330 rupiah. Kemudian di sini terdapat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini kenapa harus dibutuhkan? Karena ini untuk menghitung apakah total aset dengan total liabilitas ini seimbang. Apakah neraca ini seimbang, neraca akuntansi ini seimbang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Terlebih dahulu kita bagi 2 benua, yaitu ada benua aset dan juga benua liabilitas. Benua aset ini terdapat 2, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar itu terdapat akun kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, jadi total aset lancar ini karena semuanya terhitung atau termasuk ke dalam debit, maka kita jumlahkan saja dan menghasilkan total aset lancar sebesar Rp58.000. Kemudian kita menghitung aset tetapnya. Aset tetapnya itu ada akun peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor. Peralatan kantor ini terhitung secara debit sebesar 1.000 dan juga akumulasinya ini terhitung secara kredit, maka kita kurangkan 1.000 dikurang 20, maka hasil dari total aset tetap adalah Rp980. Nah, total aset lancar dan juga total aset tetap ini kita gabungkan, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah Rp58.980 untuk total aset. Kemudian kita lihat pada liabilitas. Liabilitas ini terbagi juga menjadi 2, yaitu ada liabilitas lancar dan juga ekuitas. Liabilitas lancar itu terdapat akun utang usaha, utang gaji, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Ini kita jumlahkan semua karena semuanya ini termasuk ke dalam kolom kredit ya. Jadi tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3.650 untuk total liabilitas lancar. Kemudian kita hitung ekuitasnya. Ekuitas ini hanya terdapat 1 akun, yaitu modal terupdate. Modal terupdate ini yang telah kita hitung tadi, yaitu sebesar Rp55.330 terhitung secara kredit. Nah, karena total liabilitas lancar dan juga total ekuitasnya ini sama-sama kredit, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah Rp58.980 untuk total liabilitas dan ekuitas. Maka total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas ini seimbang atau balance, yaitu bernilai sebesar Rp58.980. Sekian pembahasan mengenai tugas atau UTS saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.